Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, masih di kuliah ke-6. Kita lanjut ke divisi otonom. Jadi di divisi otonom ini dia nanti ada sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, sebelumnya kita masuk ke divisi eferen. Jadi eferen itu terdiri dari neuron motorik somatik yang mengatur otot rangka dan neuron otonom. Kalau otonom itu sendiri, dia akan ada yang namanya simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau parasimpatis itu lebih ke arah rileks, sementara kalau simpatis itu lebih ke arah aktivitas, eksitasi. Rest and digest itu adalah parasimpatis, sementara kalau fight and flight itu adalah simpatis. Jadi ketika ada informasi sensorik atau sensorik input, maka nanti dia tidak hanya akan mengaktifkan somatik dan somatik dan visceral sensory neuron saja, tapi dia juga akan mengaktifkan hypothalamic sensor. Di mana nanti semuanya akan saling berhubungan, baik itu endokrinnya, kemudian otonomnya, bahkan behavioralnya juga. Contohnya seperti ini, ketika kalian dikejar oleh ular, nah contohnya seperti yang di atas tadi ya. Ketika kalian dikejar oleh ular, nah ini tubuh kalian akan mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya dengan apa? Dia akan meningkatkan metabolisme sehingga ATP-nya akan meningkat. Nah, itu hubungannya dengan endokrin. Kemudian nanti dia juga ada hubungannya dengan skeletal karena dia akan lari. Nah, gitu. Seperti itu. Homeostasis tubuh itu dia mempertahankan keseimbangan antara otonom, endokrin, sama respon perilaku. Di mana otonom itu dia diatur oleh 3 bagian besar dari otak, yaitu hipotalamus, pons, dan medula spinalis. Refleks otonom merupakan refleks spinal, di mana dia hanya akan berhenti sampai di medula spinalis saja. Nah ini senternya itu ada hipotalamus, pons, sama medula. Jaras dari otonom ini dia ada 2 neuron yang sinapnya ada di autonomic ganglion. Jadi nanti akan ada yang namanya preganglion neuron sama postganglion neuron. Nah, preganglion neuron dan postganglion neuron ini nanti dia akan berbeda jenis neurotransmitter yang dikeluarkan. Berdasarkan pada postulat kanon tentang homeostasis, cabang-cabang otonom ini penting untuk keempat homeostasis yang diberikan oleh kanon, yaitu pemeliharaan lingkungan dalam, pengaturan tonus, pengaturan antagonis, dan beragam respon jaringan. Di mana nanti semua jalur otonom dari preganglionik, maka dia akan bersinap pada postganglionik di ganglion otonom. Nah ini yang harus kalian pahami dan akan terus kepake bahkan sampai nanti di farmakologi. Nah ini yang harus kalian pahami. Jadi simpatis itu dia fungsinya adalah yang seperti ini. Sementara kalau yang parasimpatis fungsinya adalah yang seperti ini. Ini harus kalian pahami. Saya tidak menyuruh untuk menghafalkan, tapi memahami. Karena kalau menghafalkan akan hilang. Sementara kalau memahami, paling tidak kalian akan mengasosiasikan itu dengan yang lain sehingga menjadi memori jangka panjang. Oke, nah sistem saraf otonom yang simpatis. Nah, kalau simpatis itu kebanyakan jarasnya itu dia berasal dari torakal sama lumbal medula spinalis. Sehingga dia ganglion simpatisnya terletak sama medula spinalis. Sementara kalau yang parasimpatis itu dia di batang otak atau regio sacralis. Parasimpatis ini dia terletak biasanya ganglionnya itu letaknya dekat sama organ sasarannya. Kalau yang simpatis itu dia bisa pakai asetilkolin sama norepinefrin untuk neurotransmitternya. Sementara kalau parasimpatis dia hanya pakai asetilkolin saja. Yang dia pakai asetilkolin, neurotransmitternya asetilkolin, maka dia akan diterima oleh nikotinik reseptor.
Nah ini ya. Jadi kalau yang di preganglion itu dia pakai ACH, diterima oleh nikotinik reseptor. Sementara kalau yang di postganglion itu tergantung. Kalau parasimpatis itu dia pakai ACH tetap diterima oleh muskarinik reseptor. Sementara kalau yang simpatis itu dia pakai norepinefrin dan diterima oleh adrenergic reseptor. Jadi ada 3 reseptor dengan neurotransmitter yang berbeda. Ada yang sama sih, tergantung dari ganglionnya yang mana, pre atau post. Oke, ini eksitasi ya. Nah ini, adrenergic reseptor untuk yang simpatis ini, dia punya reseptor banyak. Ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Di mana reseptor ini akan ditemukan pada organ-organ yang berbeda. Dan sensitivitas terhadap neurotransmitternya juga akan berbeda. Efeknya di second messenger juga akan berbeda. Ini juga harus kalian pahami. Kebanyakan kalau epinefrin, itu dia diproduksi oleh medula adrenal. Yang korteks. Medula adrenal. Nah ini, medula adrenal. Di medulanya. Oke. Ini perbedaan antara simpatis dan parasimpatis berdasarkan pada letak asal dari sistem sarafnya, kemudian ganglion tepinya, kemudian nanti neurotransmitternya, dan juga ganglion sinapnya. Nah, bisa kalian baca sendiri. Somatik. Nah, kalau somatik itu dia ganglionnya cuma satu ya, langsung di sini. Sementara kalau yang otonom itu dia ada preganglion, ada postganglion. Jadi ganglionnya ada yang di tengah. Oke. Nah, neurotransmitter utama otonom adalah asetilkolin dan norepinefrin, di mana kalau yang preganglionik itu dia akan mengeluarkan asetilkolin dan reseptornya adalah nikotinik. Sementara kalau yang postganglion itu dibedakan menjadi simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis itu norepinefrin dengan reseptor adrenergic, sementara kalau parasimpatis itu dia pakai asetilkolin dengan reseptor kolinergic. Ini tipe-tipenya. Nah, sinap antara neuron otonom dengan sel sarafnya, dengan sel sasarannya, kalau yang antara neuron sama otot itu namanya adalah neuromuscular junction. Kalau yang neuron otonom dengan sel sasaran namanya adalah neuroeffector junction. Taut efektor saraf. Nah ini reseptor adrenergic itu dia menggunakan protein G-couple atau berpasangan. Sementara kalau reseptor alfa lebih kuat pada norepinefrin, kalau beta 1 dua-duanya sama, kalau beta 2 itu dia paling kuat terhadap epinefrin. Sementara kalau beta 3 dia paling kuat pada norepinefrin. Ini yang motorik somatik. Jadi kalau motorik somatik itu dia lebih ke arah otot rangka. Sifatnya eksitasi dan selalu menyebabkan kontraksi otot. Dia bisa, satu neuron, dia bisa mengendalikan banyak serat otot secara bersamaan. Namanya adalah neuromuscular junction. Taut otot saraf. Nah, ini adalah neuromuscular junction. Nah, nanti membran sel otot bermodifikasi menjadi cakra motorik yang mengandung banyak reseptor kolinergik nikotinik. Kalau motorik somatik itu dia pakai kolinergik yang nikotinik. Pakai asetilkolin juga. Neurotransmitternya adalah asetilkolin. Depolarisasinya dia menggunakan Na, natrium. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, oke. Ya berarti itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan disimpan dulu, kita bahas nanti di feedback. Terima kasih, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.